Mbak Marta. Apa? Mbak Marta lewat mana? Kamu nanya kau lewat mana terus? Lah, saya tuh tahu-tahu nyampe sini tadi tuh soalnya. Berarti kamu tadi tidur? Enggak lihat map gitu loh. Oh lihat map, Tapi tiba-tiba ternyata sampai di sini. sampai di kota ini. Jadi ini tak kira itu lewat mana, ternyata itu dekat dengan mana saja. Kalau saya tadi tersesat di depan. Oh iya, kamu bakso di depan. Iya, tak pikir kan itu tempatnya. Oh, Jadi bukan. aku langsung nongkrong di situ gitu loh. Saya tuh Ternyata juga bingung enggak. nih tempatnya di mana, depan baru dibangun gitu loh. Iya. Ternyata di Dan ini belakang. tadi kita sebenarnya diajak untuk main badminton dulu gitu Iya. ya. Iya. Kita sedang ada di GOR, ini di Kelurahan Timbul Harjo, Kapanewon Sewon, Sewon. Kabupaten Bantul. Tepuk tangan Mana buat tepuk tangannya Bantul. dong? Hari ini kita di Bantul setelah kemarin kita juga ada di Gunung Kidul, ada di Sleman, ada di Kulon Progo dan juga ada di Kota Madya Yogyakarta. Untuk apa sih kita keliling-keliling? Kita jalan-jalan, kita ketemu, kita ngobrol langsung dengan teman-teman UMKM yang punya usaha macam-macam. Betul. Biar kita semakin kenal, semakin dekat, semakin tahu, bahkan kalau teman-teman tuh ada kendala atau ada masalah, kita juga bisa mencatatnya untuk nanti kita berikan kepada narasumber kita. Dan yang istimewa hari ini tuh berasa ada basar di Iya sini ya. benar, banyak sekali ya. Produknya. Produknya luar biasa ini. Tadi ngomong Pak Wisnu langsung cuci mata. Belanja dulu. Window shopping ya. Oh. Nah, karena di depan juga banyak sekali produk-produk dari ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Kita pokoknya hari ini ketemu dengan teman-teman UMKM yang hebat-hebat semuanya. Iya, bersama saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Kita bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY seperti tadi bilang, kita bersilaturahmi dengan seluruh pelaku usaha di seluruh DIY, didukung dana keistimewaan di acara kita Sarasehan Sibakul. Jadi sudah pakai seragam Sibakul Jogja semuanya. Kalau hari ini belum daftar Sibakul, berarti setelah ini nanti googling Sibakul Jogja. Sudah ada yang ikut Sibakul? Coba angkat Siapa tangannya aja? yang sudah. 1, 2, 3. Loh yang 4. lainnya kenapa? Lainnya belum ya. Nggak apa-apa karena hari ini kita juga bawa teman kita, ada Mas Wahyu dan Mas Anto yang ada di belakang. Ya, boleh lihat ke belakang tuh. Tuh Mas Wahyu Nah, itu. Mas Wahyu, Nanti Mas Kak Wahyu, Wahyu. Mas Anto akan Ya. menyambut kehadiran Bapak Ibu untuk berkonsultasi untuk mendaftarkan menjadi anggota Sibakul, dan kalau usahanya ada yang kurang, misalnya kurang legalitasnya, boleh ditanyakan langsung ke Mas Wahyu dan juga Mas Anto. Iya, dan sekarang kita juga mau tanya-tanya sama beberapa di antara ya, karena banyak banget. Tadi itu sampai pengen belanja pokoknya. Saya tuh Ada lewat tuh jenang, ditawarin terus loh saya tuh. Maka kita langsung menculik 2 di antaranya. Karena saya juga ditawarin sama ibu yang ini, tadi saya langsung Suruh nggak ngapain? ditawarin sih, saya yang minta sebenarnya. Kamu soalnya nyari gratisan kan? Oh, Tapi enak ya produknya, produknya kamu enak sih. ngerasain apa? Saya itu minum apa ya, jamu ya itu tadi namanya, jamu kulit manggis, bener ya Kok Mbak? jamu kok enak? Loh enak? ini sekarang diceritain aja dengan Kita Mbak- liatin ini dia jamu. Ini minuman kulit manggis. Ini buat saya. Kok langsung dikasih aku loh ya? Ya nanti ditransfer. Ini adalah kulit manggis. Makanya tadi penasaran. Kok kulit manggis dipegang Bu? Ini maksudnya buat dengan apa? ibu siapa diceritakan usahanya. Tarmiati. Bu Tarmiati, agak dekat suaranya. Agak dekat dengan mic. Ini buat apa kulit manggis? Buat menurunkan darah tinggi, kolesterol, asam urat. Oh, menambah duit nggak? Iya. Oh iya. buat Bu Tarmi ya. Iya. Idenya dari mana kulit manggis dijadiin minuman? Dari temen. Oh, dari teman. Teman. Terus taunya kalau ada manfaatnya? Iya, diajari sama temen. Oh, diajarin. Nah ini yang bikin penasaran, ini kalau kulit manggis terus isinya kemana Bu? Isinya dimakan. Oh berarti tiap hari makan manggis gitu ya? Iya. Saya nggak butuh isinya, saya butuh kulitnya. Terus dipaksain yang lagi makan. Dimakan, kulitnya buat saya. Gitu ya. Oke, berarti ini kulit manggis di apa ya? Di fermentasi atau direbus? Direbus. Mic-nya agak deket. Oke. Direbus terus diolah gitu ya. Iya. Yang jelas higienis ya ini. Iya. Ini kan tadi saya rasain itu kan semeriwing. Daun mint. Oh ada daun Iya. mintnya. Terus apa lagi campurannya? Daun mint sama Makuto Dewo. Makuto Dewo. Sama itu daun apa? Sirsat.
Oh, daun sirsat. Jadi manfaatnya buat apa? Ada daun sirsat, ada Makuto Dewo. Ini yang bikin hitam itu kulit manggisnya. Kulit manggisnya. Oke. Manfaatnya tadi buat apa aja? Kolesterol, asam urat, darah tinggi. Oh, Yang kamu- penting jangan darah rendah. Oh, yang penting sama nggak punya duit ya. Nah, Nggak bisa tadi beli tuh soalnya. Habis minum itu langsung ending belawak saya. Badannya? Orang duitnya soalnya ending. Oh. Nah, ini Mbak, ini jualnya di mana ini? Cuma keliling. Kalau ada yang pesen dulu kan jualan jadah. Itu sadep itu. Terus? Tapi dulu yang nyetorin teman toh. Terus kan sekarang nggak jualan jadah. Tadi Jualan itu minta, malah. Iya. Maksudnya keliling tuh dibawa gitu atau Enggak cuma di itu, di Gabusan. enggak sekarang? Kalau ada yang pesen. Lah kalau taunya mau pesen gimana? Banyak yang dulu langganan jadah itu Kalau yang enggak langganan? nggak tahu. Maksudnya ini kan produknya oke lah, ini enak dan, kayaknya khasiatnya bagus banget. Kan Aat sama saya pengen beli, Ya, tapi saya kan kan baru tahu. rumahnya jauh di atas gunung sana. Gimana caranya biar yang lain Pernah pada iklan tahu? enggak? Iklan. Mau ikut si bakul tapi belum bisa. Oh, belum bisa. Belum bisa itu bingung apa? Ya, nggak tahu cara. Oh, nggak tahu caranya. Ya sudah dikasih tahu tapi Tapi Lupa. Iya. Oh iya. oh, kokean mangan manggis mungkin. Coba besok makan kulitnya Oh, iya. ya. Lebih inget ya. Ini khasiatnya ada ternyata. dan Oke, ini menarik karena produk salah satu produk inovasi ya dari kulit manggis ternyata bisa jadi produk. Nanti ada tambahan penelitian dan seterusnya. Nanti kita tanya expertnya ya. Oke, terima kasih. Boleh Ini tepuk tangan dulu dong buat Bu Tarmi. jamunya. Yang kedua adalah Bu Murti. Dikenalin Bu namanya Bu. Ibu panjang mau banget. kemana Bu? Kok malah nenteng tas? Mau belanja. Tapi ternyata ini produknya ya Bu? Iya, Oh, Bu oke. Sinten Asmane. Iya. Ini Ibu namanya siapa? Nama- nama namanya? saya Murti Sari Dewi. Murti Sari Dewi. Tadi katanya panjang banget. Murti Kaya Sari nggon- Dewi panjang Kaya mewangi indah kelingan ora? sekali. Hah? Kaya nggon tutur tinular ya? Manti- Apa Brahma Kumbara gitu ya? Eh, Bu Murti Sari Dewi, ini produknya apa ini? Produknya souvenir pernikahan. Oh souvenir, Iya, coba boleh ada. pinjam. Ada pouch, Lucu ya? ini, pouch lurik itu Oh. tas seperti itu. Lah ini kalau menikah habis berapa miliar ini kalau souvenirnya gini? Mahal nggak harganya Mahal nggak? berapaan? Enggak, cuma 10.000. 10.000. Ternyata murah ya? Iya. Oh iya. Ini berarti biasanya dipesan orang-orang gitu. Iya, Pesannya kemana Bu? Saya lewat Instagram Oh punya Instagram, Iya. apa namanya Instagramnya? sama Wagif. Sama Wagif. Wagif. Iya. Oh sama Wagif. Iya. Terus biasanya DM gitu? Iya. Atau ada link WA-nya? Ada lewat WA, lewat Facebook juga. Oh iya, berarti sudah memanfaatkan Iya. media sosial. Iya, Siapa biasanya Bu pelanggannya dari mana? Anak-anak muda ya? Pelanggannya saya sudah sampai Bali, ada dari Jakarta itu kerjasama dengan perempuan, pemberdayaan perempuan. Kalau seminar pesennya di tempat saya souvenirnya. Oke. Nah ini kan produknya berarti ibu bikin atau gimana? Bikin. Di- Kalau pesennya banyak saya mengajak teman. oke. Iya, Berarti ini kalau produksinya di rumah. produksinya di rumah. Berapa orang di? Kalau banyak saya ngambil ada 2, 3. Kalau sedikit saya kerjakan sendiri karena saya juga bisa jahit. Jahit ya, Iya. berarti ini modalnya bisa jahit. Iya. Terus ternyata pemasaran yang melakukan ibu atau ada? Ada juga teman saya kerjasama dengan souvenir yang sudah ternama di Jogja. Oh. Saya tinggal di rumah, nanti di WA pesen yang saya nyempel contoh di sana. Lalu saya di WA nanti pesen Berarti yang kuncinya menjalin komunikasi Iya, gitu ya. iya, Dengan seperti berapa brand Bu? Ada ada 2. ada 2 Iya, teman. iya. Oke. Ini Ya, ini bikin jejaring pemasaran ya. jejaring pemasaran tuh yang paling penting itu. Oke Ibu Iya. Murti Sari Dewi. Iya. Iya. Kita berikan tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu. Matur nuwun. Matur nuwun. Ini saya ambil lagi. Sukses selalu. Iya, terima kasih. Biar bisa dilihat yang lain. Oke. Bu, tasnya kok dibawa pulang loh ya. Buat saya aja. Iya. Di sini Silakan aja biar di display kita ya. mengundang bapak-bapaknya. Silakan di Siapa sini, ya? Pak. Oh, ini nih. Dari tadi Aat penasaran.
Soalnya ada tiga botol cantik banget warnanya di warna-warni. Dan Pengen unik kan? Pengen unik kan? loh, namanya unik loh. Apa? Lotse. Lotse tuh. Itu hanya orang-orang tertentu yang tahu ya. Lotse itu apa ya? Yang cape mete gitu tahu lah. Padahal Lotse. keren banget ya bentuknya kayak gitu. Apa hurufnya kayak gitu ya? Orang mikir Iya. itu brand dari mana gitu ya. Lotse, Padahal brand itu kene, cah bahasa kene. apa? Maksudnya apa? Apa Lotse, Mas? tanya bakulnya. Apa maksudnya Lotse apa? itu lebih ke minum, Oh. Ombe. ngombe. Ngombe. Bahasa Jawanya ngombe. Lotse. Dalam bahasa Jawa keren ya. Iya. Bahasa Jawa itu keren banget loh. Ini pakai bahasa apa namanya kayak Walian. dadadu. Bahasa Walian. apa ya? Bahasa sehari-hari pergaulan. Gitu. Oh, pergaulan. Lotse. Emang Bapak orang Jawa gak sih? Kebetulan Jawa, cuma lahir di Sumatera. Berarti sebenarnya Puja nggak tahu. Kesuma sebenarnya. Oh, Puja Kesuma. Putra Jawa lahiran Sumatera. Tahu nggak rumusnya bikin lotse? Ya karena itu tim saya yang buat jadi tahu. Padahal Iya. bagus loh pakai nama kayak gitu Lotse. Bener. Fontnya juga unik jadi ini menarik untuk dilihat. Iya. Oke, boleh kenalan dulu dengan Mas siapa? Iya, selamat siang Bapak. Seperti saya Amron Risdianto. Usahanya apa? Usaha saya yang utama adalah roastery. Roastery kopi, iya. Juga di bidang cafe shop. Kami juga konsultan cafe shop dan ya macam-macam. Ini di mana tinggalnya atau usahanya? Usahanya saya di Timbulharjo juga, lebih lengkapnya Kampungnya Kelayu, Pedukuhan Ngentak, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Oke. Boleh disombongin dong coffee shopnya namanya apa? Iya, kalau roastery saya Sat Kopi Roaster. Sat Coffee Iya. Roastery. Kalau cafe shopnya Serawung Coffee Collective. Oh. Ini ngomong boleh cerita usahanya sejak kapan, kenapa milih kopi? Saya usaha di kopi sudah jalan 7 tahun. Oh. 7 tahun. Awalnya saya cuma fokus di roastery, tapi dengan seiring perkembangan kami juga melakukan usaha coffee shopnya juga. Jadi sehingga produk kami juga bisa kita display dan kita sajikan langsung ke customer yang mereka pecinta kopi. Di Jogja ini kan banyak daerah yang punya kopi lokal ya, kopi Menoreh, kopi Merapi. Itu ini nggak ditampung nggak sama Pak Amron? Iya, kami juga beberapa waktu lalu juga dengan petani-petani di Merapi, di Menoreh, kami kerjasama, kami juga saling sharing gitu. Kami juga ada tim yang ke petani, ke hulu, untuk kita saling berbagi ilmu, bagaimana proses pasca panen yang bagus, treatment kebun yang bagus seperti apa. Oke. Kami juga sering dengan petani, iya. Kalau masa depan kopi di Bantul Mas, gimana Mas? Industri kopi di Bantul sekarang jauh lebih meningkat dari saya waktu 5-6 tahun yang lalu. Itu saya termasuk roastery pertama di Bantul. Oke. Sekarang kami sudah banyak menginisiasi untuk munculnya banyak roastery, coffee shop. Dulu di Bantul kalau kita mau ngopi itu ke utara ya. Kalau mau kopi yang enak gitu kita ke utara. Gak ada yang area selatan ya? Enggak ada. Sekarang sudah ada. Sekarang sudah banyak. Berarti Sudah teman-teman banyak. boleh ya datang ke tempatnya Mas Amron untuk belajar. Boleh, monggo. Kami juga terbuka untuk kami ke banyak teman-teman, customer juga sharing bagaimana proses yang bagus, cupping itu seperti apa. Oke. Mereka juga bisa langsung ke workshop kami untuk melihat bagaimana proses roastingnya. Ini kayaknya kopi habis di roasting ya? Iya. Aromanya tuh keluar enak banget. Saya tuh juga nyariin mana sih baunya mana kopi. sih baunya Ternyata kopi di sini. ini. Enak banget. Iya. Oke. Kebetulan kalau yang ini kopi robusta, ini dari Temanggung karena Oke. kebetulan yang dari Jogja kayak Merapi kebetulan memang stoknya sekarang serapannya bagus sekali. Banyak ini ya, banyak roastery juga yang ngepung ya. Jadi Oke. rebutan itu bahan bakunya. Oke. Tapi ini kabar baik ya buat Bantul ya bahwa ada pengusaha-pengusaha yang muncul di Betul sektor sekali. kopi. Oke, kita beri apresiasi buat Pak Amron.
Terima kasih banyak. Sama-sama, Tetap di sini Adit. dulu. Ya, siap. Setelah ini gimana At? Kita mau ngobrol, kita mau cerita-cerita. Iya. Nanti kita juga banyak sekali informasi yang bisa didapatkan Bapak Betul. Ibu yang ada di sini sehubungan dengan si bakul. Iya, jadi tetap di Sarasehan Sarasehan Si Si Bakul. Bakul. Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah. Anglo ingin membudayakan mengkonsumsi jamu lebih praktis, tidak pahit, dan tetap bisa dinikmati. Misi kami untuk melestarikan wastra Nusantara ini ke dalam balutan busana yang kontemporer. Jadi semua kalangan tuh bisa pakai, terutama generasi muda. Ternyata desain saya diterima bukan hanya di Indonesia tapi juga sampai di mancanegara seperti di Spanyol dan Jepang. Dan sampai saat ini mereka masih terus percaya dan menyukai produk saya. Ya, tadi kita sudah ngobrol, kita sudah ketemu tapi baru sebagian. Iya. Kita sudah ada menemukan, saya pengen daftar si bakul tapi nggak bisa. Nah, itu kan juga temuan-temuan yang memang tujuan kita datang ke sini seperti itu. Bapak itu presenter apa KPK? Saya Kok mencari temuan? bukan, saya tuh pendamping sebelah kiri Anda. Tuan pensapir. Iya. Nah ini kita apresiasi dulu ibu-ibu tadi yang sudah membawa aneka macam usahanya. Nah. Ini siapa aja yang tadi bawa kuliner ya? Ada sempol apa-apa itu Macam-macam tadi. Boleh angkat tangan dong. Yang kuliner. Kuliner. Yang Tadi bawa ada mantep banget bawa jenang. Punya siapa jenangnya Bu? Itu sak kendil-kendile. Iya. Terus siapa yang bukan kuliner ininya? Kerajinan atau fashion gitu ada. Yang nggak punya usaha, diundang. Oh, saya diundang yang punya usaha. Oke. Nah, kita sekarang pertemukan langsung dengan narasumber kita ya ibu-ibu ya. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, biar dijawab beliau. Yang pertama adalah pelaksana harian Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY. Sudah hadir Pak Wisnu Hermawan, SPMT. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Wisnu. Pak Wisnu, Sugeng siang Mbak Marta, Mas Saad. langsung tertarik apa tadi Mbak? Dalam Langsung tertarik produk apa? produknya itu botok. Botok. Oh, botok. Tapi belum nyoba tadi di luar ono botok itu apa. Botok tawon apa? Botok apa? Sama tadi? pengen nyoba apa? Lause. Lotse. Lotse. iya. Lause itu. Sejarah itu. Aku ngerti ya, lause oh jenenge wong Cina itu. Lotse. Lause. Ya. Kayaknya menarik ini. Menarik ini. Iya. Asal nggak bikin gliyeng aja. Oh enggak. Ini yang enak juga Pak dari kulit manggis ini. Rasanya semriwih sekali. Nanti kita cobain ya Pak Unik-unik secara ini. ya. Oke. Tepuk tangan dong yang punya produk boleh bangga. Pengen dicobain sama Pak Wisnu. Iya tuh. Kemudian kita juga menghadirkan Kepala Bidang Usaha Mikro KUKMPP Bantul, Dinas Koperasi UKM Bantul, Pak Dendi Sulistyo Wibowo SSTP. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Dendi. Pak Dendi. Pak Dendi Mic-nya ada di warganya, samping, Pak. mikrofonnya ada di sebelahnya Pak. Ya boleh disapa dulu Pak ini. Warga ada Bantul ini, lengkap, Pak. Ada ibu bapaknya. Selamat siang, Assalamualaikum para UMKM Bantul. Semangat terus ya. Semangat. Berapa persen perempuan pelaku UKM di Bantul Pak? Banyak. Berapa persen? Oh, banyak loh ya. Biasanya kan kita memang ketemu ibu. Nah cek nih data di Dinas Bantul berapa?
Berapa persen? Dari pelaku usaha di Bantul itu yang terdata di tempat kami itu ada 86.000 lebih. Kalau dari BPS itu ada 125.000 lebih. Wow. Jadi masih banyak yang belum terdata di tempat kami. Oh, belum terdata aja sudah segitu ya. Ya. Banyakan perempuan apa laki-laki, Pak? Kebanyakan perempuan. Weh, tepuk tangan dong buat ibu-ibu menguasai Bantul. Penguasa dunia UKM. Dunia Iya. UKM Bantul. Oke, dan kita kulon won kepada Bapak Lurah Timbul Harjo, Pak Anif Arkam Haibar SPD. Kulon won Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya. Pak Lurah ini warganya benar Pak? Iya, warga saya semuanya ini. Ini benar Pak Lurahnya? Oh ya berarti benar. Kita diungsiin sama Pak Lurah loh. Wong biasanya dikasih aula depan kan kasih belakang. Paruh belakang, depan Ternyata kan baru pembangunan. dibangun ya Pak? Ya, Biar apa Pak? Biar nanti dipakai itu nyaman, Nyaman. masyarakat senang gitu. Oke. Untuk masyarakat juga. Untuk masyarakat juga ya. Boleh dong tepuk tangan dulu buat Pak Lurah. Satu lagi. Dan di ujung ini juga pasti banyak yang kenal karena ini tuh kemana-mana pasti ketemunya ibu-ibu. Ini ada teman kita, ada Mas Imam Safi'i. Boleh tepuk tangan untuk Mas Imam. Mas Imam ini praktisi, Iya. ya. Jadi dia juga punya YouTuber ya, Wah. punya YouTube channel buat untuk pokoknya untuk UKM yang pengen digital marketing itu Betul. belajarnya sama Mas Imam. Hari ini kita mau belajar apa Mas? Pak Hari Guru? ini nyapa teman-teman aja. Kebetulan Ah. tim kami masuk juga di sini. Oh di sini juga. Kok ketok enak teko ning ndi ono Mas Imam ki? Ono Ini tim saya loh. Ora tau ora ono lho ya. Oh, semua Ternyata. juga sini juga Sini juga. didampingin. Ngomong-ngomong mengampu berapa ratus kelurahan sih Mas? Baru 36 dari Pak Wisnu. Wah. Yeah. Aduh ora dijak ya. Ini Tepuk yang tangan dulu dong buat narasumber. luar biasa. Nanti kita ngobrol bareng, kita cerita-cerita dan kita pasti dapat pelajaran-pelajaran yang penting banget hari ini karena ibu-ibu di sini pasti semuanya pengen naik kelas, benar nggak Bu? Nah, dan kita juga informasikan bahwa nanti kita punya namanya gratis ongkir. Jadi kalau misalnya dari sini mau dikirim ke Sleman, nah, paling dekat Sleman. Itu nanti ongkos kirimnya yang bayarin pemerintah. Jadi nanti ibu tinggal bikin produk, memasarkan, nanti tinggal dijual. Jangan khawatir, ongkirnya gratis karena sudah ada ditanggung pemerintah. Gitu. Syaratnya adalah ikut Sibakul. Sibakul. Itu aja ya. Oke. Oke, kita sekarang tanya Pak Lurah dulu karena ini kan ternyata tadi Pak Wisnu udah bisikin akeh yo ning kene Akeh yo. ternyata. Berapa banyak Pak UKM di sini yang sudah terdata di kelurahan, Pak? Kalau yang sudah terdata itu kemarin dari Ibu Ketua Desa Prima itu ada sekitar 40-an. Tapi kalau yang hadir sekarang yang kita hadirkan sekitar 34. Jadi banyak juga Timbul Harjo ini UMKM kami. Dan luar biasa semuanya sudah semangatnya luar biasa. Sekarang hadir semuanya. Oh. Minta 30 yang hadir lebih dari 30. Jadi ini pokoknya saking semangatnya ya Pak. Yeah. Iya. Kalau usahanya Pak, apa kebanyakan Sektor kuliner atau ada kerajinan kayak gitu Pak? Ya kalau usahanya banyak sekali, ada kuliner juga ada, kemudian makanan kecil juga ada, kerajinan juga ada. Jadi semuanya ini yang sudah produknya ada yang di depan sini. Ini ada semuanya, ada apa itu tadi? Ada lempeng gendar, ya, ada jenang gempol, ya. Itu yang luar biasa. Ini lempeng gendar ini sudah dari sejak dulu. Mungkin saya belum lahir lempeng gendar sudah ada, sudah luar biasa di sini. Ya, Jadi sama legendaris jenang. ya? Iya, legendarisnya luar biasa. Kalau programnya Bapak sendiri di kelurahan untuk memfasilitasi UMKM ada apa aja Pak? Oke, jadi di samping kami selalu memberikan motivasi, kemudian peningkatan kapasitas terkait dengan UMKM, kemudian kami fasilitasi tempat biar untuk berjualan. Kalau kita punya UMKM kok tidak punya tempatnya juga nanti kasihan juga. Nanti tadi sudah disampaikan bagaimana cara penjualannya lewat online bagaimana gitu. Nanti dengan Pak Kepala Dinas dengan ongkir bebas itu tadi
Itu Gimana? luar biasa bisa meningkatkan UMKM kami. Gitu. Kami punya pasar. Kebetulan pasar ini sering kami bangun, Pak. Setiap tahun kami bangun. Nanti kalau UMKM yang belum mempunyai tempat, nanti bisa di pasar. Kemudian di depan balai desa kita buat showroom juga. Alhamdulillah itu dari Dais juga, Pak. Dana keistimewaan, ya, itu juga ada kami buat kulineran yang nanti akan ditempati oleh UMKM kami yang ada di Timbulharjo. Ya, yang depan ini sudah banyak. Pagi, sore, siang, malam itu ada juga. Ya, kemudian alhamdulillah belakangnya ada lapangan sering dipakai untuk kegiatan lomba sehingga publik banyak sekali yang hadir. UMKM kami agak lumayan juga meningkat penghasilannya. Itu Jadi yang di depan lapangan tadi Pak ya? Iya. Itu ini difasilitasi dibangun oleh kelurahan? kelurahan dengan dana keistimewaan juga. Saya udah nyobain tadi Pak nongkrong di situ Pak. Boleh. Enak loh tadi Iya. Pak di situ Pak. Tepuk tangan dong buat Pak Lurah, terima kasih. Ternyata ada keberpihakan ya Betul. dari kelurahan untuk UMKM-nya. Ini siapa yang udah jualan melalui fasilitas kelurahan ibu-ibu? Tadi udah pernah jualan di depan? Belum? Itu tuh warga kene iki keke. Loh, kok belum? Tapi udah fungsi ya Pak? Sudah fungsi ya. Karena nanti Desa Prima itu menempati satu los satu itu nanti kemarin sudah masuk etalase gudeg. Jadi kita beli gudeg tidak harus ke Jogja sekarang. Wah, di sini juga ada. Gudeg. Nanti kemudian sudah ada makanan kecil itu karena kita itu banyak sekali UMKM kami yang membuat makanan-makanan kecil. Ya kalau biasanya kalau di kampung itu kan ada banyak sekali kegiatan, ada kumpulan, pengajian. Ini kita tidak mencarikan jauh-jauh. Ngambilnya sekarang. dari warga. Bisa pesan dari Kita tetangga semua sendiri ini, ya. Sudah panjang jalan Tegalrejo ini udah banyak sekali. Kemudian ada tadi jamu. Jamu ya Pak? Ya jamu, udah ada beberapa tempat yang jualan jamu. Iya. Nah, Oke, ternyata sudah difasilitasi. Tinggal ibu-ibu nanti jangan-jangan ini karena nggak tahu caranya gimana. Nggak tahu biasanya, bingung, pengen Iya. tapi bingung. Nah, nanti Ada ketua desa primanya di sini. Siapa? Yang dari desa prima ada? Oh, ibu ketuanya. Oh, Bu, desa primanya berapa orang yang yang dikoordinir? Ada 34. 34. Iya. Pada usaha apa Bu di desa prima? Macam-macam. Iya, ada 34 macam. 34 macam. Oh, beda-beda berarti. Masing-masing satu ada yang lebih juga. Iya. Tapi Bisa jualan nggak Bu? Teman-teman ini desa prima bisa jualan? Bisa. Itu malah jualnya tidak di supermarket enggak. Itu sudah ada yang ambil itu lempeng itu sampai kewalahan. Oh iya. Udah banyak pesanan maksudnya. Iya. Pre-orderan semua. Berarti udah ada yang ngambil, pasti laku ya Bu berarti ya. Iya, kurang-kurang itu. Kalau lempeng seperti yang tinggal ke Bapak Lurah tadi, itu mungkin sebelum saya lahir nih Pak Lurah kan anak saya. Saya sudah tua aja, dulu itu juga lempeng. Orang tua saya itu juga sudah lempeng dulu. Nah, ini menarik berarti untuk diceritakan ya bahwa nggak cuma sekedar lempeng tapi ada cerita di balik itu karena ini legendaris gitu ya. Iya. Nanti biar diajarin Mas Imam nanti ya. Matur nuwun Bu, terima kasih. Matur nuwun Ibu. Kita tanya Pak Dendi nih, kalau di kabupaten itu Dinas Koperasi UKM itu punya fasilitas apa saja untuk UKM? Boleh diceritakan Pak Dendi? Baik, terima kasih. Jadi kami dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, kami dalam rangka untuk mendukung pelaku UMKM. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang pelaku UMKM itu kan semuanya sepakat nggih sebagai tulang punggung, pilar dari perekonomian bangsa. Sehingga perhatian kepada UMKM itu sebenarnya semuanya sudah memperhatikan. Terutama di pemerintah, di segenap OPD itu sebenarnya banyak sekali yang memperhatikan. Termasuk di dinas kami yang dinas terkait dengan perekonomian, Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bantul, kami itu memiliki, kita ringkas saja, kita dalam rangka untuk mendukung itu yang pertama terkait
terkait dengan memfasilitasi kemudahan, kemudian pelindungan, dan kemudian pemberdayaan UMKM. Kemudahan kita lihat dari kita fasilitasi terkait dengan perizinan sekarang sangat mudah nggih. Dengan adanya regulasi-regulasi bahwasana mau mengajukan izin itu langsung jadi bahasanya kalau terkait dengan yang risiko rendah nggih. Kemudian kita juga melakukan pelindungan. Jadi pelindungan itu berbeda dengan perlindungan nggih. Bedanya apa, Pak? Kalau perlindungan itu kan upaya untuk menjaga sesuatu atau seseorang agar aman. Tapi kalau pelindungan itu berarti negara atau pemerintah hadir memberikan perlindungan. Oke. Jadi terkait dengan perlindungan itu juga banyak hal nggih. Terutama mungkin dengan regulasi sekarang sudah muncul Undang-Undang Cipta Kerja. Ini juga dalam rangka untuk melindungi pelaku-pelaku UMKM, pelaku usaha, kemudian juga adanya digitalisasi UMKM dan sebagainya. Kemudian terakhir kita terkait dengan pemberdayaan UMKM. Terkait dengan pemberdayaan itu kita melakukan pelatihan, pendidikan, kemudian pembinaan. Bahkan terkait dengan pembinaan itu kita buat ada yang khusus maupun terbuka. Untuk yang khusus itu misalnya kita naikkan kompetensinya sentra-sentra UMKM yang ada. Misalnya dari beberapa kelompok-kelompok UMKM itu membutuhkan konsultasi bisnis dan sebagainya, itu bisa mengajukan ke tempat kami. Selama kita biasanya dalam setahun itu ada 12 program. Nah, tiap bulan kita adakan, kita yang datang atau nanti kelompok yang datang ke dinas. Nanti di situ kita namakan tuh pojok konsultasi. Kemudian juga kita adakan terkait dengan yang secara terbuka. Terbuka itu ketika kita pembinaan terbuka, kita buka seluas-luasnya. Kami punya sistem pembinaan juga, ini nyontek dengan Sibagul miliknya beliau, miliknya Dinas Koperasi UKM DIY. Jadi kalau Sibagul itu karena sangat bagus, kemudian juga sukses, ini Bantul itu pengen banget niru, dan alhamdulillah beliau memperkenankan ditiru. Kita tiru model pembinaannya secara luas. Ini ketika kita buka terbuka, berarti pelaku UMKM bisa masuk ke website, yang penting connect internet nggih. Ketik sidakui.cap/bantul.id, nanti masuk di binaan kami, kemudian bisa mendaftar pembinaan-pembinaan yang ada. Sebagai contoh, dalam waktu dekat kami buka tanggal 30 sampai dengan tinggal 3 Oktober ini untuk para pelaku UMKM mendaftar terkait dengan pembinaan untuk manajemen usahanya. Jadi ada pelatihan. Semacam pelatihan usaha untuk 40 UMKM. Oke, luar biasa. Pak Denny, nanti kita lanjutkan lagi. Gimana? Siap. Ternyata banyak banget loh ibu-ibu. Iya. Ada yang tahu nggak yang diceritakan Pak Denny tadi? Ora. Padahal itu sangat bermanfaat sekali buat Iya. ibu-ibu, ada pelatihan. Gratis ya Pak? Gratis. Tapi itu karena Gratis yang tahu nanti duluan. disangoni, nanti ada uang transport juga. Oh, udah gratis malah disangoni. Malah Mau disangon. ikut nggak? Ikut. Kamu Pindah KTP dulu. Iya, nah banyak fasilitasi sebenarnya Betul. dari Dinas Koperasi UKM ini khususnya dari Bantul. Bagaimana provinsi, bagaimana pendampingan ini juga terus dilakukan, ada expertnya, ada praktisinya, biar benar-benar naik kelas. Iya. Nah, kalau pengen tahu yang dari provinsi seperti apa, tetap di Sarasehan Sibagul.
Jadi edisi ini itu kita memaksa orang buat nyicipin ya. Harus dong. Ini Iya. karena kita tahu produk-produknya itu sudah keren sekali. Benar. Dan ini pasarnya bakalan bisa lebih luas lagi ketika salah satunya bergabung dengan Sibakul. Benar. Tadi juga sudah disampaikan Pak Dendi ada websitenya yang juga bisa ikut pelatihan. Nah ini produk-produknya itu sudah apa ya? Layak jual lah, jangan cuma di daerah Timbulharjo aja. Iya. Tapi ini bisa keluar lagi ini. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Dendi tadi, informasi tentang pelatihan itu dari Dinas Koperasi UKM DIY itu ada sosial medianya boleh ditayangin ya. Betul. Jadi tinggal di follow aja, nanti ada ini Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Nah ini Nah, dia. jadi ini zamannya itu sudah berubah ibu-ibu. Jadi bukannya ibu-ibu nunggu Pak Dendi ndodoki lawang, Bu antar pelatihan. Nah itu nggak bakalan terjadi. Pak Wisnu, Pak Wisnu datengin, teriak-teriak, "Yuk sini." Sekarang itu ibu-ibu yang harus aktif. Bagaimana kita mengejar, kita mendapatkan fasilitas. Jadi boleh dikatakan nih, siapa cepat dia yang dapat. Iya. Nah. Dan hari ini kita udah memaksa Pak Wisnu dan Pak Dendi ngicipin produknya Ini Bu Tarmi tadi ya. Ada kulit manggis. Pak Wisnu. Gimana Pak Wisnu? Oh, Iya. wedi ngombe jamu berarti. Tes. Oke. Ini ya. Lause. Lotse. Lotse. Lotse jamu. Irungnya masih semegrak ini. Semegrak loh. Kayak Langsung. jamu memang. Jadi saya tidak tahu khasiatnya apa ya, tapi rasanya menyegarkan. Cuman kalau nanti ini memang khasiatnya bagus dan enak, mungkin Perlu apa, saya Pak? lebih suka kemasannya dibikin lebih estetik ya, mungkin dari yang berbahan kaca atau apa biar menarik ya. Kalau saya nggak pengen kemudian iki jamu apa oli makanya itulah ini. Tap-tapan oli, Pak. Itulah ini. Tapi warna itu ternyata menipu ya. Ternyata rasanya enak beneran ini enak. Jadi takut pahit ya, Pak? Iya. Enggak pahit. Ya, saya sempat berpikir ini kayak brotowali apa ya. Ternyata enggak ya. Ternyata memang mungkin ada kekasan yang ya ini yang mestinya pemerintah daerah hadir ya. Jadi unsur pemerintah ini kan ada provinsi, ada kemudian kabupaten. Memang antara kami berdua dengan tempatnya Pak Dendi sudah sinergis ya ini saling melengkapi. Apa yang tadi disampaikan Pak Dendi sebenarnya kami juga memberikan support dan mungkin lebih banyak membackup nanti apa yang sudah dilakukan DKUKM PP ya. Nah ini Bantul yang sudah banyak melakukan pelatihan, pembinaan, termasuk bagaimana kalau kemudian konteksnya ada di Timbulharjo, kebetulan kita sudah melakukan pendampingan desa planner ya Pak Lurah ya. Dan masih banyak hal yang harus ditangani, meskipun harus diakui produk di Timbulharjo sangat beragam. Dan saya tidak percaya Pak Lurah UMKM-nya hanya 40, di sini itu ratusan, UMKM-nya itu ratusan dan tempatnya strategis. Siapa yang nggak kenal Tembi, iya kan? Siapa yang nggak kenal di timur Timbulharjo kan banyak warung terkenal. Itu bahkan saya pernah jalan dari Isi ke Sultan Agung lewat depan kelurahan ini ya apa yang disampaikan Pak Lurah ada memang, ada yang buka di depan kelurahan itu, ada yang dibuka dan ini adalah spirit mungkin Pak Lurah pengen membuat semacam miniatur Stadion Sultan Agung apa seperti apa ya, kalau mingguan sana rame, bisa jadi sana dipecah biar ada yang di sini dengan biar ini memang butuh strategi karena membuat tarian-tarian ekonomi pada skala desa itu tidak mudah. Nah ini kita
caranya gimana? Ya membuat hal yang berbeda atau kemudian berkolaborasi. Nah, ini kunci. Nah, membuat hal yang berbeda itu opo sing ora ono ning kono ning ono ning kene. Nah, nanti pasti akan menarik perhatian. Kalau berkolaborasi itu bisa enggak sebagian massa yang ada di titik-titik di sekitar Timbolharjo yang sudah jadi ini kemudian dipecah. Itu. Iso ora numpak jaran teko dari katakanlah Sultan Agung kemudian jalan-jalan sampai ke lapangan Timbolharjo kemudian makan hidangan khas yang ada di sini. Habis naik kuda minumnya lause. Lause ya. Nah, ini kan menarik ini kemudian. Oh, nanti tenaganya kayak tenaga lose gitu kan. Itu. Aku ora muni kuda ya, sing muni kuda yang lain. Nah, ini yang memang untuk membuat tumbuhnya ekonomi berbasis kelurahan itu harus ada kreativitas. Dan setidaknya sudah ditunjukkan dari Pak Lurah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari ibu-ibu ini. Ibu-ibu semangat ini. Tadi sopo sing kelompoknya prima ngacung. Yang sudah trainer enten mboten niki. Loh, lah ini nanti akan banyak dijelaskan Mas Pak Imam. Karena bagi kami trainer ini adalah pintu masuk bagaimana intervensi pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi UKM kemudian bisa dilakukan. Kalau basis sumbernya tadi sudah disampaikan Pak Lurah memang Danais, tapi Pak Lurah sekarang sudah banyak jendela, Pak Lurah bisa langsung melakukan penyampaian program ke Paniradio. Konsep pengembangan Timbolharjo itu dari perspektif pembinaan ekonomi lokal seperti apa? Apakah fisik-fisik yang dibangun ini nanti, yang direvitalisasi ini nanti benar-benar menarik minat masyarakat tidak? Ibu-ibu yang sekarang punya produk ini bisa aktif berperan di situ tidak? Nah, ini menjadi nanti PR-nya masih panjang Pak Lurah, kita butuh proses dan ayo kita jalan-jalan bareng. Kami dan Pak Dendi tentunya akan mensupport semua program dan kegiatan Pak Lurah yang positif dan tentunya ada spirit pembinaan kepada para pelaku usahanya. Bisa mencetak ibu-ibu UMKM ini benar-benar menjadi wirausaha tangguh. Artinya apa? Wirausaha tangguh itu enggak sekedar dodolan sak kenone, dodolan sak elinge, dodolan sak mampune, tapi benar-benar jiwa bisnis itu terpatri di dalam otak dan hatinya. Ini yang coba, ayo sekarang sudah ada lose, ada berbagai penganan tradisional, ada lempeng yang sudah turun-temurun. Ini harusnya seperti apa? Apa oleh ke zaman simbah-simbah mbiyen dibungkus plastik terus gitu. Mungkin perlu terobosan lempengnya ditambahi kacang mete. Bisa loh lempengnya dicemplungi keju, dicemplungi coklat, itu. Nah, dicocol atau seperti apa? Buat bentuk bintang, bulan, matahari, mobil-mobilan atau itu ada banyak kreasi, inovasi yang membuat akhirnya, oh ternyata Timbolharjo itu gudangnya banyak produk-produk UMKM baru. Toh di sini banyak titik-titik, banyak sentra-sentra usaha, banyak sentra-sentra bisnis yang mestinya bisa dikolaborasikan. Dan kami pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten tentunya akan sinergis dengan banyak komponen, banyak unsur yang nanti tentunya akan dikomandani oleh kelurahan, bagaimana membawa ibu-ibu dan bapak-bapak ini kemudian bisa menjadi UMKM naik kelas.
Gitu Mbak. Tepuk tangan dong buat Pak Wisnu. Jadi semangat karena banyak banget dukungan dari pemerintah. Benar sekali. Dari kabupaten ada, dari provinsi ada, tinggal bagaimana kita. Ini tadi yang desapreneur sudah ikut siapa aja, boleh berdiri dong. Bapak dan Ibu. Iya. Oh ya. Oke. Oh, Nah banyak. ini yang pasti udah kenal sama Mas Imam. Iya. Ya toh? Oke, berarti langsung aja Mas Imam untuk memberikan semangatnya dan juga mungkin ada Iya. masukan-masukan karena ini banyak sekali produk yang kita temui di sini. Apa sih yang kurang dan apa yang harus dilakukan Mas? Yang kurang beberapa aja. Tapi kalau ke Timbulharjo ini nyenengke Mbak. Kenapa? Karena di Timbulharjo ini kebetulan masuknya kan suburban ya. Jadi secara SDM ini janjane cukup mumpuni. Karena di sini juga pelaku usahanya itu komposisinya dari yang kecil, yang mikro banget gitu ya, sampai ada yang beberapa yang sudah mulai lari kencang itu juga ada gitu. Nah, strategi kami di Timbulharjo itu memang kita mencoba untuk memerankan teman-teman yang usahanya sudah mulai sudah bagus gitu untuk menjadi pendampingnya di sini, untuk untuk membersamai kawan-kawannya di sini. Contoh yang punya kopi tadi mah kesupen kalau jeneng ini, Mas itu kopinya enak Pak. Kafenya di kampung, ini rame, blusuk gitu. Bahkan jalan mobilnya satu jalur aja, tapi kafenya beliau cukupan rame dan roastingannya cukupan lah bagi penikmat kopi. Dan hari ini kalau kita ngomongin industri kopi di Bantul itu mulai tumbuh memang seperti apa yang dikatakan beliau. Nah, ini contoh aja bahwasanya beliau di tengah desa itu mampu untuk mendatangkan traffic pengunjung. Belum lagi di sini ada yang punya konveksi, ada macam-macam sebetulnya untuk teman-teman yang sudah mulai jalan baik. Nah, kami mencoba untuk menjembatani antara kawan-kawan yang sudah running ini, sudah jalan bagus ini dengan kawan-kawan yang lainnya, agar setidaknya ekosistemnya di sini mulai kebangun ini kan jadi lebih enak nih ngomongnya soal pemberdayaan UMKM. Kalau dibilang kekurangan sebetulnya minor tapi penting. Kayak kerupuk ini saya yakin enak ini. Lempeng beras ini sebetulnya saya yakin enak meskipun belum nyobain ya. Gitu kan. Kenapa? Karena sudah legend, sudah turun temurun. Tetapi dari sisi kemasan kalau dijual di tingkat desa wes lebih dari cukup. Tapi ketika ini mau masuk dikit aja ke modern market atau ke segmen yang lebih luas lagi, dikasih sentuhan sedikit. Nah, ini kita muatin juga di materi-materi pendampingan kami sebetulnya. Kayak pentingnya standarisasi labeling, pemilihan bahan kemasan, terus upayakan labeling ini bisa jangan langsung bersentuhan dengan si makanan. Terus juga penggunaan sealer itu juga penting karena saya cek beberapa produknya kawan-kawan di sini masih sebagiannya pakai staples ya. Nah, hal-hal kayak gitu sebelum kita kasih muatannya di pendampingan. Cuma ini kebetulan hari ini yang datang teman-teman sebagian besar ada di Prima ya. Nah, kami ngundang sebetulnya ibu-ibu nanti yang dari Prima. Yuk gabung yuk di komunitasnya Planner karena kami punya pendampingan cukup panjang di sini dan jenengan nggak usah terdikotomi Planner Prima. Kita pengennya ini menjadi ruang tumbuh bareng, apa yang bisa kita sampaikan, kita ajarkan bukan ngajarkan ya, belajar bareng di forum itu ya monggo diambil ilmunya. Tapi tidak penting ini ngeklaim Planner, ini ngeklaim Prima sebetulnya ya, monggo dipakai ruangnya. Nah, sudah jalan beberapa kali dengan teman-teman. Dengan Mas Kopi itu sudah jalan beberapa kali. Bahkan beliau kita minta untuk menjadi lead di depan, meskipun kita punya pendamping lain di sini gitu, beliau kita coba untuk yuk kawan-kawannya di openi gitu. Nah ini jadi kayak mentor gitu ya? Dijadikan semacam mentor lah, karena memang dari sisi usaha beliau kami anggap sudah ada di satu grade di atas lah seperti itu. Ben membantu kawan-kawannya biar bisa setidaknya bisa belajar bareng di proses-proses itu. Karena memang jujur aja ketika kita petani di sini komposisinya lengkap Mbak, dan kecenderungannya dari sisi usia sebagiannya itu anak-anak muda.
Jadi pas ibu-ibu yang secara skill mungkin butuh belajar, ini ada anak-anak yang siap untuk sharing bareng. Nah kita memang strateginya di Timbul Harjo seperti itu. Ini kalau itu untuk strategi pendampingan, dan kita masih punya panjang sekali pertemuannya. Tahun ini belum selesai dan nanti masih ada di 2 tahun yang akan datang. Jadi monggo ibu-ibu yang punya tetangga yang punya usaha, punya produk, sekiranya yuk gabung di komunitasnya Planner. Apa yang bisa kita bantu lewat situ, kita bantu lewat situ. Setidaknya kami bisa ngasih muatan dulu di awal, muatan tentang standarisasi, tentang strategi pemasaran. Karena tadi contoh produk apa tuh, jamu kulit manggis. Itu kan secara khasiat banyak. Terus secara harga kalau itu diserbukan itu kan mahal sebetulnya. Saya coba cek tuh mahal. Cuma ketika kita searching lokalan, muncul. Yang muncul malah daerah-daerah luar Jogja. Nah hal-hal yang kayak gini kan sebetulnya bisa positioningnya bisa diambil sama teman-teman yang lokal. Misalnya cari serbuk kulit manggis atau jamu kulit manggis, malah justru yang muncul dari luaran. Padahal kalau kita nembaknya pangsa pasar lokal, ya harus muncul di sini dong. Kan logiknya seperti itu. Nah hal-hal kayak gini bisa kita kasih pembelajarannya nanti di pendampingan. Meskipun misalnya Bapak Ibu nanti punya waktu lebih, terus mau ke arah utara, ya kuwi ana plut, teman-teman plut, peralatannya malah justru lengkap di Cokro Aminoto sana. Termasuk sisan nglebokke apa itu namanya, produk ke showroomnya teman-teman di dinas, itu kan juga bisa, yang sudah mulai layak-layak ikut kurasi, bisa masuk ke showroomnya di dinas dan juga bisa masuk ke bandara dan galeri-galeri yang lainnya. Nah ini kesempatan sebetulnya, kesempatan bagi para pelaku usaha di Timbul Harjo, karena bagaimanapun secara SDM sebetulnya sini kolaborasinya itu menarik. Desa bukan, kota bukan, tetapi memang ada di masa-masa ya suburban, saya bilang suburban tadi, SDM yang bagus ada, yang kurang juga masih ada memang, tapi ya kalau di Mas. Jadi artinya kekuatannya Timbul Harjo ini cukup baik, belum lagi potensi-potensi yang lain ya, karena di sini juga ada terapi olahraga, Mbak. Saya terapi olahraga itu kalau pas cedera nggak ke UN ya ke sini, samping sini. Dan ramai juga, ya supporti nanti teman-teman yang punya mau kebugaran, minuman-minuman kebugaran, nebusin sana, kolaborasi dengan sana. Karena tamunya mesti ramai, mesti ado-ado gitu loh. Nah hal-hal kayak gitu sebetulnya peluang-peluang kecil seperti itu bisa ditangkap oleh rekan-rekan yang ada di Timbul Harjo. Seperti itu Mbak kira-kira. Apresiasi dong buat Mas Imam. Jadi kita selama itu sering kalau usaha itu dewe-dewe, aku dewe. Nah. Ben engkau terkenal dewe, laris dewe. Padahal kalau kita kolaborasi jauh lebih besar, betul, jauh lebih laris. Nah gitu. ini tadi semuanya bahkan semuanya, Pak Wismu, Pak Dendi, Pak Lurah, Mas Imam, semuanya mengajak, ayo kita bareng-bareng. Kalau pengen pendampingan kita dampingi, semuanya fasilitasnya ada, tinggal Bapak Ibu ini sering-sering dolan ke kelurahan lah, nanti ngobrol sama Pak Lurah. Pak Lurah saya pengen ini, saya pengen, nanti Pak Lurah yang akan matur ke bapak-bapak yang ini. Kalau pengen tahu tentang dari dinas ya, Dinas Koperasi UKM ini Bantul, ini Pak Dendi udah siap ya, pintunya dibuka ya Pak, buat berkonsultasi. Apalagi di provinsi ada teman-teman Plut juga. Hari ini juga ada Kak Wahyu sama Kak Anto, siap untuk nanti menemani Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Dan Mas Imam ini kan pendampingan Desapreneur 3 tahun ya. Berarti kan prosesnya akan panjang, dimanfaatkan ibu-ibu ya. Oke, kita apresiasi untuk seluruh narasumber kita. Matur nuwun Pak Wisnu, Pak Dendi, Pak Lurah, Mas Imam. Dan untuk Anda sendiri tepuk tangannya lebih kencang lagi. Biar terus semangat usahanya ya. Iya benar sekali. Pokoknya semangat terus. Dulan ke kelurahan, cari tahu bagaimana meningkatkan usaha Bapak Ibu semua yang ada di sini. Termasuk ikut Sibakul. Jadi setelah ini actionnya langsung daftar Sibakul, tanya apa saja yang diperlukan dan terus juga lakukan di situ. Jangan pasif.
jadi proaktif, aktif, dan semoga ini menjadi salah satu jalan usahanya makin lancar dan sukses. Kita berdua pamit. Ya. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Terima kasih Dinas Koperasi dan UKM DIY yang membuat semangat seluruh pelaku usaha di seluruh Jogja. Kita akan semangati lagi. Kita semangati ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Kita yel-yel UMKM naik kelas Jogja istimewa. Masih spesial dari New Rainbow Production. Ya. New Rainbow Mas. Sinten sing sambang kula niki kuat ning pas meninggal lunga wektune boten tepat lagi bunga-bunga nyawange semu wis dikon lali kalih sikaran ati hamale sayang aku sing berjuang ni botangi pontang penting ben ra kurang dengan gampangnya sampeyan ninggal sayang tanpa mikir ke kabeh sing wis berjalan kangen ngingeti caramu mlaku kangen ngingeti caramu godho aku tekone saiki atimu sikari kesan indah pertama kau datang seolah cinta dengan senang hati aku menerima kau permainkan hati yang jatuh cinta kau tega mendua jelas coba jarane wis saling podo ngertine nanging ning opo kok rapo bertahan ke tipis pertahanan hatimu nyoto kalah kali masa laluku satu tembang sikar spesial dari New Rainbow Production. Sikarane ati sikari ati oh tapi kangen ngingati caramu mlaku kangen tekone saiki ati masih gari oh ati masih gari oh kesan indah pertama kau datang seolah cinta dengan senang hati aku menerima kau permainkan hati yang jatuh cinta kau tega mendua jelas jopo jarane wis saling podo ngertine nanging ngopo kok
hati bisa pertahanan hatimu nyoto kalah kali masa laluku. Kesan indah pertama kau datang seolah cinta, dengan senang hati aku menerima. Kau permainkan hati yang jatuh cinta, kau tega mendua. Jelas coba jarone wes saling podo ngertine, nanging ning apa kau rapo bertahanke. Hati bisa pertahanan hatimu nyoto kalah kali masa laluku. Hati bisa pertahanan hatimu nyoto kalah kali masa laluku. Terima kasih.